Selanjutnya, sudah ya yang suci ya. Sekarang kita masuk nih. Segala sesuatu yang najis. Mudah-mudahan kalau teman-teman catat, teman-teman bisa jadikan patokan ketika menghadapi segala sesuatu. Kayak misalnya, habis pergi study tour ke kandang kambing di daerah Bogor. Lalu masuk kandang kambing. Terus pas keluar, wah lu mandi lu habis kena najis gitu loh. Kan kambing suci. Kecuali habis pergi ke kandang anjing atau apa hewan. Enggak ya, ngapain juga pergi ke kandang anjing. Ya pokoknya gitulah. Atau pergi ke atau lewat rumah tetangga yang pelihara anjing lalu ada kotorannya di depan rumah. Nah, itu najis tuh. Ya kan? Tapi kalau tetangga sebelah pelihara kambing nggak najis. Ya, jadi kalau kita pergi ke masjid lewat tetangga yang rumahnya ada kandang kambing, nggak harus wudhu lagi kalau dari rumah udah wudhu. Ya, atau ke rumah saudara yang punya ayam ketawa, ya kan? Nah, ya nanti dijawab Tasya. Baik, pokoknya gitu ya. Nah, jadi pemahamannya gini, kotoran hewan yang boleh dimakan. Gampang kan? Kita tinggal masuk-masukin tuh hewan-hewannya. Cicak boleh dimakan nggak? Kuda boleh dimakan nggak? Boleh. Serigala boleh dimakan nggak? Nggak. Ya kan kita bisa bedain langsung tuh. Terus apa lagi tuh? Ikan hiu boleh dimakan nggak? Boleh. Ya kan? Ikan hiunya loh, bukan kotorannya ya. Nah, kita masuk ke segala sesuatu yang najis. Udah paham ya? Yang apa-apa yang suci, benda apa-apa yang segala sesuatu yang suci tadi. Sekarang segala sesuatu yang najis. Oke? Catat lagi, nomor 1. Bangkai hewan. Nah, tuh teman-teman. Bangkai hewan itu najis. Ya. Kambing kalau udah jadi bangkai, najis. Walaupun kambing boleh dimakan. Paham? Jadi banyak tuh para pedagang kambing, kalau kambingnya sakit, udah mulai nggak ini, langsung dipotong. Karena apa? Ketika sudah jadi bangkai, haram dagingnya dan nggak bisa dijual. Jadi rata-rata mereka kalau kambingnya kayaknya udah mulai apa hidup segan mati tak mau gitu, udah potong aja deh, dagingnya dijual. Karena kalau sudah mati beneran, udah nggak bisa dijual. Lalu yang najis juga, darah yang mengalir. Teman-teman, kalau lagi sholat, terus tiba-tiba pas lagi ruku, lagi mimisan nih. Lagi sholat mimisan, najis gak? Coba jawab di chat, ayo. Kalau lagi sholat, najis. Apa enggak mimisan? Lalu misalnya lagi sholat dengkulnya terantuk sama batu. Lalu keluar darah mengalir, najis gak? Kalau terkena ini lecet terus keluar darah mengalir, ya najis ya. Lalu daging babi, nah daging babi udah insya Allah udah paham semua tuh, yang najis daging babi. Sebagaimana sebagaimana Allah berfirman, bahwa dalam surat apa nih sebentar, surat Al-Maidah ayat 3. Nih dalil mengenai hewan yang boleh dimakan atau enggak nih di Al-Maidah ayat 3 nih. Hurumat alaikumul maitah wadamu walahmul hinzir. Telah aku haramkan untuk kalian mayat, darah yang mengalir dan daging babi, ya. Lalu yang kedua, kotoran manusia, najis nih. Ya. Jadi pipisnya, terus pokoknya kotoran lah, terus apa kotoran besarnya, kotoran ya gitulah. Ya. Lalu kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Tuh. Kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Nah, kotoran, jadi kalau tetangga punya anjing, terus dia buang air besar di depan rumah kita, kalau kita injak najis nggak? Nah, najis, paham ya? Insya Allah nih jadi bekal nih, karena ya nggak bisa dipungkiri kita tinggal di negara Indonesia, kadang tetangganya ada yang non-muslim, ada yang piara hewan yang ini gitu, dan kita harus pintar bersikap, tahu kapan ketika kita harus ini suci, ini haram, ini boleh, ini wajib wudhu lagi, ini nggak wajib gitu. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang terpotong
ya, dari hewan yang hidup. Misalnya ada kambing lagi jalan, tiba-tiba tangannya terpotong kena pagar gitu misalnya. Itu najis tuh dan haram untuk dimakan. Jadi hewan misalnya yang boleh dimakan terus dia terpotong bagian tubuhnya dan bagian tubuh tersebut haram untuk hewan itu haram untuk dimakan, mau bagiannya atau hewannya, ya kan? Kecuali kulit, rambut, lalu kulit unta. Ini ada dalilnya nih. Dalilnya dari itu dipermisalkan sama dengan bulu hewan yang bulu mana nih? Rambut atau bulu kambing ya. Jadi kulit kambing itu suci ya teman-teman ya. Dan rambutnya, bulunya kali ya, rambut tuh bulu kali. Lalu kulit unta juga suci. Oke. Nah, ada lagi sedikit tambahan dikit nih. Apa yang dimaafkan jika dari najis? Nih, apa yang dimaafkan dari najis? Dimaafkan jika ada sedikit darah atau nanah. Nah, jadi kalau misalnya lecet sedikit ada darah atau ada nanah, itu masih dimaafkan. Jadi kayak misalnya kita lagi jalan di sendal kita ada sedikit kotoran hewan atau apa, itu kita gosok-gosok maka hilang najisnya. Jadi misalnya kita menginjak kotoran anjing nih misalnya ya teman-teman ya, bagian bawahnya ya, biasanya kan kalau injek bawah ya, nggak mungkin bagian atas injeknya, itu mah bukan injek, itu diusap-usap itu kali kalau diinjek bagian atas sepatu. Bagian bawah sepatu kita terkena kotoran anjing misalnya. Kita gosok-gosok aja ke tanah, maksudnya ke aspal, ke bumi gitu. Setelah itu nanti itu apa yang tersisa dari situ dimaafkan. Bukan berarti harus sampai bersih banget digosok pakai sikat gigi, dihilangin pakai pinset, pakai pasir, guling-guling, nggak perlu. Ya, asal digosokkan aja. Dan lalu juga sebagaimana ibu yang menyusui, ya kan, jika ada kotoran anaknya, tapi jika ibu itu ingin benar-benar menjaganya, sebaiknya dia ketika menyusui atau lagi gendong anaknya dan ketika dia mau sholat, sebaiknya dia mengganti pakaiannya gitu. Jadi dia punya pakaian khusus buat sholat gitu. Atau juga misalnya gini, jika ada sisa darah pada tukang daging sedikit ya, sisa, padahal dia udah berusaha menjaga biar tidak terkena, tapi dia tetap terkena. Nah, si tukang daging ini dia maafkan jika dia masih ada ininya, dan dia bisa menghilangkannya dengan mengalirkan air. Itu yang dimaafkan. Ya. Lanjut. Jam berapa ini sekarang? Belum masuk ke utama berwudu. Nah, sekarang masuk definisi wudu. Wudu, sebentar. Ganti kitabnya. Nah, wudu. Wudu adalah, teman-teman, wudu adalah, oh iya tadi, jenis-jenis air belum ya? Taruh deh, jenis-jenis air dulu ya. Sekarang, karena sebelum wudu kita harus tentukan dulu tuh airnya yang mana. Nah, sekarang jenis air. Jenis air itu ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci aja. Nih, jadi ada 2 jenis air nih teman-teman. 3 deh maaf, sama satu lagi air najis. Jadi air ada 3 ya. Ada air yang suci dan mampu mensucikan yang lain, ada air yang hanya suci, dan air najis. Air suci dan mensucikan itu contohnya seperti air hujan, air sungai, air laut, air sumur. Ya, kalau air yang suci dan mensucikan tuh maksudnya bisa buat bersuci, bisa buat wudhu, atau bisa buat mandi. Itu boleh digunakan untuk ibadah, boleh digunakan untuk kebiasaan, untuk minum, buat makan, itu boleh, ya kan? Nah, yang kedua adalah jenis air yang suci, tapi dia tidak mensucikan. Kenapa?
Karena sebenarnya awalnya dia adalah air yang suci, tapi kemudian dia berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Berubahnya karena apa? Apa karena kotoran? Bukan. Bisa aja kemasukan sesuatu. Misalnya gini, mana tadi? Air mawar. Air mawar itu begini teman-teman. Air mawar itu air suci tapi tidak mampu buat dipakai mensucikan, ya kan? Lalu air teh, air kopi. Jadi kita nggak boleh wudhu dengan menggunakan teh atau kopi, ya. Jadi kalau buat ibadah nggak boleh tuh ibadah wudhu pakai air mawar, air melati, itu nggak boleh tuh ibadah pakai air seperti itu, ya kan? Lalu karena tidak menghilangkan najisnya. Nah, jadi kita wudhu itu dengan sesuatu, dengan air yang suci dan mensucikan. Walaupun air mawar, tapi karena dia telah berubah warna, telah berubah bau, telah berubah rasa, ya kan? Itu kita tidak boleh menggunakan untuk ibadah. Tapi kalau dipakai buat kebiasaan, buat makan, buat minum air teh, air kopi boleh. Yang ketiga, air yang najis, ya kan? Air najis itu bila dia telah berubah warna, rasa, bau yang terkena oleh sesuatu. Nah, kalau air yang seperti ini tidak boleh digunakan buat ibadah, tidak boleh digunakan buat kebiasaan, buat makan, minum, mandi nggak boleh, tapi boleh untuk digunakan untuk pertanian, buat nyiram sawah, buat minum hewan, itu boleh, ya. Jadi bukan berarti air najis terus kita buang ke saluran, enggak. Kalau kita punya sawah atau kita punya hewan, boleh buat kita iniin. Buat apa? Kita jadikan minumnya hewan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi wudhu. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mendefinisikan wudhu adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencuci 4 anggota tubuh, 4 buah anggota tubuh, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan kaki. Jadi tangan dihitung 1 ya, wajah, 2 tangan, kepala, dan kaki. Ini 4 ini adalah rukunnya wudhu. Jadi kalau kita wudhu dan airnya terbatas, 4 ini yang minimal harus kita cuci. Karena selain yang di luar ini adalah sunnahnya wudhu, ya. Jadi apa aja tadi? Wajah, 2 tangan, kepala, kaki. Jadi kalau misalnya lagi umroh, terus mau wudhu, bawa air sedikit, boleh tuh, hanya wajah, 2 tangan, kepala, dan kaki. Terpenuhi syarat wudhunya. Karena telah memenuhi syarat wajibnya wudhu. Nah, melanjutkan definisinya. Mencuci 4 anggota tubuh dengan air sesuai cara yang telah dikhususkan. Dari mana didapat bahwa 4 anggota tubuh ini merupakan syarat wajibnya atau rukunnya wudhu? Adalah dari surat Al-Maidah ayat 6. Teman-teman bisa buka tuh mushafnya, lihat di surat Al-Maidah ayat 6. Oke, nah itu wudhu. Dilanjutkan dengan keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu. Yang pertama, wudu adalah nikmat yang agung. Tuh teman-teman. Kitanya aja yang nggak bisa memanfaatkan. Keutamaan wudu Anda temukan dalam satu kitab, ada hingga 13 keutamaan. Mungkin buat malam ini kita cukupkan sampai waktunya habis saja. Ya. Sebentar, mana tadi? Nih, keutamaan berwudu nih. Wudu adalah nikmat yang agung di surat Al-Maidah ayat 6. Jadi Allah hendak menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Tuh, jadi wudu itu merupakan nikmat dari Allah tuh. Kitanya aja yang nggak paham, nggak ngerti bagaimana itu merupakan bentuknya nikmat. Yang kedua, wudu termasuk sebab kecintaan Allah, ya kan? Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Sungguh, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat
yang sama tadi yang sudah dibacakan sebelumnya. Wudu termasuk sebab kecintaan Allah. Sebagaimana Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, orang yang berwudu akan datang pada hari kiamat dengan cahaya, teman-teman. Tuh, pernah kepikiran nggak kita? Kalau kita, kayak wudu sepele nih. Padahal ternyata di hari kiamat, faedahnya banyak banget nih. Semuanya dan rata-rata berkaitan dengan hari kiamat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Nuaim bin Abdillah bahwa ia melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berwudu. Ia mencuci wajahnya dan kedua tangannya hingga mengenai lengan atasnya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan guron muhajjalin disebabkan bekas berwudu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, guroh adalah warna putih yang terpancar pada wajah. Adapun muhajjal adalah warna putih yang terpancar pada kedua tangan dan kaki. Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan guron muhajjalin, tuh, terpancar cahaya dari wajah, tangan, dan kakinya. Yang keempat, wudu adalah perhiasan bagi hamba pada hari kiamat. Tuh teman-teman tuh. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud perhiasan seorang mukmin ialah cahaya pada hari kiamat karena bekas wudu. Yang kelima, bekas wudu adalah ciri tanda yang membedakan umat Islam dari umat-umat selainnya ketika memasuki surga. Ini Anda selalu berusaha mengingat biar ketika Anda kalau lagi malas wudu karena dingin atau karena gerah atau apa gitu. Nah, ketika udah wudu tadi, habis pas maghrib udah wudu nih, Isya wudu lagi nggak ya gitu? Udah wudu lagi aja. Walaupun boleh, karena hadis ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW mengucapkan, kesejahteraan atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin. Ketika Rasulullah SAW sedang mendatangi pemakaman tuh, beliau mengatakan seperti itu. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Alangkah inginnya hatiku melihat saudara-saudaraku. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, teman-teman. Lalu sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudaraku ialah orang-orang yang belum muncul. Mereka, para sahabat, kembali bertanya, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang belum muncul itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang yang memiliki kuda berwarna putih cemerlang pada dahinya dan kakinya berada di tengah-tengah kawanan yang berwarna putih pada dahinya dan kakinya yang hewan tersebut berada di tengah-tengah kawanan kuda yang berwarna hitam pekat. Bukankah ia bisa mengenali kudanya itu? Coba teman-teman bayangin. Seseorang punya kuda, di dahinya warna putih terang, dan di kaki-kakinya warna putih juga, di antara hewan-hewan yang hitam pekat. Tentu mudah kan bedainnya kan? Tentu saja bisa, wahai Rasulullah SAW, jawab mereka. Kemudian beliau SAW bersabda, mereka pun datang dalam keadaan guron muhajjal, putih cemerlang pada wajah dan kaki, karena bekas wudu mereka. Sedangkan aku menjadi perintis mereka menuju telaga. Nah, tuh teman-teman. Jadi bekas wudu itu seperti itu tuh. Menerangi, bercahaya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yaitu karena bekas wudu. Hal ini menunjukkan keutamaan wudu yang menjadikan umat ini datang dengan guron dan muhajjal. Begitu teman-teman. Lalu yang keenam, faedah berwudu. Wudu adalah setengah dari iman. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Tuh teman-teman. Yang dimaksud dengan bersuci adalah dengan wudu, bertayamum, dengan mandi, itu yang dimaksud dengan bersuci. Dan juga yang tadi tuh toharoh batin, masih ingat kan? Mensucikan diri dari kesyirikan, menyembah kuburan, lalu minta-minta kuburan orang soleh dan yang lainnya. Lalu yang ketujuh, wudu dapat mengurai ikatan syaitan. Tentu teman-teman ingat kan bahwa hadis dari
yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang dari umatku bangun dari tidur malamnya, ia menyembuhkan dirinya dengan berwudu dan pada dirinya ada ikatan. Jika ia mensucikan tangannya, terlepas satu ikatan. Jika ia mensucikan wajahnya, terlepas satu ikatan. Jika ia membasuh kepalanya, terlepas satu ikatan. Jika ia mensucikan kakinya, terlepaslah satu ikatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada siapa saja yang berada di balik hijabnya, lihatlah hambaku ini, ia menyembuhkan dirinya sendiri seraya memohon kepadaku. Apa saja yang hambaku minta, maka itu untuknya. Hadis ini hasan, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Yang kedelapan, wudu dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat seseorang. Allah akan hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, sering melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, dan menunggu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah ribat, perjuangan di atas ketaatan. Ya, jadi kalau misalnya menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit itu maksudnya lagi dingin terus kita ini, tapi bukan berarti harus membahayakan diri ya. Cukup kalau kayaknya mungkin, selama masih memungkinkan boleh dikerjain. Tapi kalau kayaknya wah ini membahayakan diri, nggak boleh. Karena seseorang tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Oke? Sebab Islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Kayak misalnya gini, seseorang nih di rumahnya tuh ada, dia punya tuh air hangat buat wudhu, tapi dia maksain, enggak lah, Anda pakai air dingin aja, ya kan? Atau ia punya pemanas air, tapi dia bilang, enggak, aku wudhu dengan air dingin aja, tidak usah dengan air hangat supaya aku dapat pahala. Nah, ini enggak diperintahkan dalam syariat nih. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 147 yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ada lagi nih, wudhu yang baik termasuk sebab diraihnya maghfirah, pengampunan dosa. Ini dalilnya, ini masyhur nih dalilnya nih. Anda bacain ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim berwudhu dengan membaguskan wudhunya, kemudian ia mengerjakan salat, melainkan Allah mengampuni baginya apa-apa yang terjadi antara waktu itu sampai waktu sholat setelahnya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Menghapus dosa, mengangkat derajat, dicuci kesalahannya, dimudahkan jalan menuju surga, ya kan? Mendapatkan ganjaran yang sempurna, didoakan kebaikan oleh para malaikat. Dan ini semua berdasarkan dari hadis sahih. Ada yang hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Abu Daud. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan pembahasan keutamaan, lalu pembahasan toharoh, pembahasan apa benda-benda yang suci, benda-benda yang najis, lalu air itu ada 3 sifat, ya kan? Ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci aja, ada yang najis, dan kita tahu juga wudhu itu definisinya apa, keutamaannya seperti apa, dapat meningkatkan semangat kita untuk wudhu lebih baik, untuk belajar wudhu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kita tahu keutamaannya, akan lebih mudah dan lebih semangat kita ngerjainnya. Contoh, misalnya teman-teman tahu nih, orang tuanya bilang gini, kamu kalau bantu ibu, atau kalau kamu pergi ke pasar, beliin aku bawang, kamu boleh ambil uang juga buat beli permen Silver Queen, misalnya gitu. Wah, semangat tuh Hisham tuh. Mana bawang yang mau dibeli nih? Bisa jadi yang dibeli bawangnya banyak tuh dibanding, karena dia udah tahu tuh keutamaannya. Oh, dia akan dapat hadiah Silver Queen, dapat coklat. Nah, begitu juga kalau kita ibadah. Kalau kita udah tahu nih keutamaannya sebanyak itu dan kita masih lalai, masih nggak peduli, nah itu coba pikir deh. Jangan sampai urusan dunia kita tahu keutamaannya, kita semangat, tapi giliran urusan akhirat yang kita akan hidup selama-lamanya di sana, tergantung amal soleh, amal kita di dunia, dan kita cuek dengan amalan dunia kita wudhu sekedarnya,
Apa kita mau bawa amal soleh yang sekedar kita kerjaan, sekedar hanya terpenuhi kewajiban. Wal'iyyazubillah. Semoga Allah jaga kita sebagai orang yang semangat untuk selalu menuntut ilmu. Dan apalagi kita udah tahu nih banyak keutamaan berwudu. Insya Allah kita pas besok hari Senin masuk di dalam bab wudu, udah makin semangat nih. Dan kita juga tahu nih, yang punya kitab boleh dibaca-baca bukunya dari sekarang. Biar mulai hari ini bisa diamalkan. Gak harus, kajian wudunya nanti hari Senin, baca bukunya, baca kitabnya nanti aja deh hari Senin. Loh, kalau bisa memperbaiki tata cara berwudunya semenjak sekarang, kenapa enggak? Nanti tinggal hari Senin tinggal ngulang, tinggal diperbaiki. Jadi biar nggak ada yang tinggal tanya-tanya aja, nggak usah dari awal lagi. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau itu juga. Yang penting ilmu yang dia dapat diamalkan dan bermanfaat. Dan seperti tadi kita sudah bahas bagaimana benda-benda yang najis, benda-benda yang tidak najis. Dan mungkin kadang ada beda-beda pendapat ulama gitu. Itu tinggal kita sikapi dengan bijak aja, karena kita lihat mana yang jumhur, mana yang mayoritas, karena sehingga memudahkan kita dalam ini. Kayak tadi udah tahu nih kalau kambing tuh kotorannya nggak najis, jadi kita nggak usah terlalu berlebihan gitu. Kayak Ana pernah pergi ke kandang, ada peternakan BUMN lah, ada penjaganya kebetulan hari Jumat gitu kan. Lalu ayo Pak, kita lihat kambingnya, Ana bilang gitu. Terus dia bilang, jangan Pak, ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat. Kalau masuk kandang kambing nanti saya kena pipisnya, nanti saya mesti ganti baju lagi, najis lagi, wudhu lagi gini loh. Ya begitulah, kalau belum punya ilmunya menyikapinya. Memang sebaiknya kalau bisa kena pipisnya kita bersihin. Nggak mungkin kan kita mau sholat Jumat dengan ada bau gitu kan, nggak enak juga sama sebelahnya. Tapi itu bukan berarti sholat kita jadi najis gitu. Iya, paling gitu. Mungkin untuk yang disampaikan hari ini sampai di sini. Kita masuk ke yang tanya-tanya ya, atau yang diskusi ya. Kalau bisa dijawab, Anda coba jawab. Kalau yang bisa, wah ini Masya Allah, siapa nih Hisam? Yang nggak bisa dijawab, disimpan dulu, biar nanti jadi Anda pelajari dulu mengenai pertanyaannya. Karena kadang kan ada beberapa mungkin ada beberapa yang Anda nggak tahu gitu. Suci ya, kalau kotoran cicak pakai kecoa. Iya. Mana tadi? Ya, kalau kotoran cicak, nah ini ada yang berpendapat, ada yang menyatakan bahwa dari muslim.or.id bahwa Pak Hisham nih, siapa nih Pak Hisham? Jazakallah khairan buat ya, bahwa kotoran cicak adalah najis, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi cicak adalah hewan yang memiliki darah yang mengalir sehingga kotorannya dan bangkainya najis. Dan namun jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bangkai cicak, kotoran cicak suci, tidak najis. Kesimpulannya, yang rojih adalah pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian atau yang tempat yang dipakai untuk beribadah. Wallahu alam. Jadi kadang yang namanya di rumah kan, kadang ada cicak sembarangan aja dia setoran di situ kan. Nah, kita harus dibersihin tuh, jangan sampai najis tempat yang akan kita pakai, atau mungkin mau kenanya. Ibu-ibu hati-hati nih, yang nyimpen mau kena nih, jangan digeletakin begitu aja sembarangan. Nanti ada cicak setoran di situ, nggak tahu lagi, atau sholat gitu kan, rugi kita kalau misalnya. Kita mesti cek dulu segala macam. Makanya kalau habis pakai mukena atau sarung, lipat lagi, jangan taruh geletak-geletak gitu aja. Lalu kecoa adalah hewan bangkai yang tidak memiliki darah seperti serangga. Statusnya tidak najis, demikian pula kotorannya. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, dan salah satu pendapat Syafi'i.
Tapi yang pendapat yang paling kuat bahwa bangkai serangga dihukumi tidak najis. Pak Budi Siswanto, mohon kitabnya, saya belum punya. Kitabnya mana ya tadi? Kalau yang tadi pembahasan tadi nggak ada dari kitab, tapi yang kita biasa pakai yang ini nih. Mungkin nanti bisa follow akun The Habaib, nanti bisa di-share tuh ininya, belinya di mana gitu. Karena kita qadarullah alhamdulillah udah habis. Waktu awal-awal kajian masih banyak kitabnya, sekarang udah habis, nggak ada stok lagi. Tapi juga kita mau masuk ke kitab wudu, ke bab wudu kita udah nggak nyetok lagi karena udah tinggal sedikit pembahasannya. Kalau kotorannya bisa jadi pupuk, Pak Firman, betul sekali, kotoran kambing bisa buat pupuk ya. Baik. Ada lagi kah yang ingin ditanya atau ada yang kurang jelas? Endus-endus sama Pak Mualat diendus-endus sama kalbun. Ya nggak tahu ya, wallahu alam ya. Kalau ana bilang, kalau menurut ana nih ya, sepertinya kan hidung anjing basah ya. Hidung anjing basah nggak sih? Dan kalau diendus-endus itu najis, baiknya sih dibersihkan, dan membersihkannya kan tahu kan, yang ketujuh pakai tanah, dibersihkan pakai air, dan yang ketujuh pakai tanah. Makanya kalau ada anjing sebaiknya jangan deket-deket lah, jaga jarak itu loh, social distancing. Oh, Masya Allah. Pak Budi mungkin kalau perlu kitabnya bisa di Shopee, di Tokopedia. Atau mungkin nanti deh, kalau misalnya masih ada di sini, Anak kirimkan. Tapi kalau nggak ada, mohon dimaafkan ya. Di DM aja ke Instagram The Habaib. Nah, kotoran burung. Banyak amat di jalan-jalan. Nah, burung gimana? Najis nggak burung? Burung bisa dimakan nggak? Bisa, burung bisa dimakan. Nggak najis kan? Nah, banyak di jalan-jalan. Burung nggak najis. Kalau kucing tidur di sajadah. Kalau kucing tidur di sajadah selama dia nggak pipis sih sebenarnya nggak masalah kan? Najisnya dari mana? Kan hewan. Kalau bangkai kucing najis ya. Kalau bangkai kucing amani najis loh. Untuk pembahasan kucing nanti Ana lihat dulu deh. Ana lebih baik berhati-hati daripada salah jawab. Untuk kucing hidup ya, bukan bangkai kucing kan nih amani ya. Kalau kucing pipisnya sama pupnya najis, tapi hewannya wallahu alam sepertinya nggak najis, tapi Anda mesti pastiin dulu najis apa enggak, karena dia termasuk hewan yang bertaring ya. Tapi kan itu buat dimakan, jadi nggak ada hubungannya sama hewan yang dimakan sebenarnya. Ya, jadi kalau nanti deh pembahasan kucing insya Allah kita selipkan di hari Senin insya Allah ya, ditanya jawab, biar nanti lebih lengkap, ada dalilnya segala macam, kita nggak cuma terka-terka aja seperti ini, biar nggak salah. Oke. Ya, Mbak Amani atau Mas Amani, mungkin insya Allah nanti hari Senin deh kita ini bahas sedikit bagaimana ininya kucing. Untuk saat ini dihukumi belum tahu dulu ya. Nanti ditelaah lebih dalam dulu sebentar. Mungkin untuk hari ini sekian, sampai di sini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Tetap jaga semangat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker karena angkanya masih tetap naik, bukannya malah berkurang. Dan jangan menganggap remeh karena virus corona ini benar-benar ada. Semoga Allah jaga teman-teman, keluarga, tante, om, bro, sis, dari segala virus corona ini dan dijauhkan dari segala wabah. Dan semoga wabah ini cepat diangkat dari negara kita tercinta dan Allah berikan kita pahala kesabaran insya Allah. Dan tetap semangat belajar, insya Allah kita ketemu lagi hari Senin ya. Kitabnya udah mau selesai nih, kalau ada saran-saran atau masukan dilanjutkan lagi apa sudah, atau kita mau pembahasan yang lain lagi, boleh nanti kita bisa sambil diskusi insya Allah di hari Senin ya. Karena mungkin kita belajar sifat wudhu itu nggak lama kok, insya Allah sepekan juga selesai insya Allah. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.